ini mau melangsir lori kosongan dari jalur setelah penggilingan untuk dibawa ke jalur ini. Nah, ini lokomotif nomor 10 Salak. Ini airnya segini teman-teman, kelihatan ya. Berarti dalam ketel airnya juga segini. Ya, dimajukan untuk memberhentikan lokomotif. Jadi saat lokomotif mundur, cara memberhentikannya ya tuas maju mundur, diarahkan maju. Kalau sedikit digas tadi. Berlaku juga untuk sebaliknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya menuju ke lokasi lokomotif uap nomor 6 Arjuno, pabrik gula Rejosari yang standby di depan stasiun Gilingan. Nantinya berdinas untuk menarik lori kosongan dari stasiun Gilingan menuju ke emplasemen ditaruh di jalur sebelah kanan sana. Nah, sudah terlihat di sana lokomotifnya sedang ngebul itu. Lokomotif nomor 6 Arjuno. Dan di sini ada bekas gerbong dengan banyak roda, teman-teman. Ada 4 pasang roda di sini. Kan biasanya kita hanya lihat lori dengan 2 pasang roda, atau pernah beberapa kali melihat 3 pasang roda. Ini 4 pasang roda. Meskipun sepasang rodanya sudah lepas. 1, 2, 3, 4. Yang masih ada rodanya hanya 3 pasang roda. Nah, ini infonya. Ini bekas gerbong atau bekas gerobak gula, teman-teman. Infonya seperti itu. Namun di pabrik gula Rejosari ini sudah tidak menggunakan lori angkutan gula. Namun kalau yang saya lihat di bagian atas lori ini terpasang 2 batang rel. Jadi kemungkinan lori ini untuk mengangkut lokomotif atau lori sepertinya. Karena ada sepasang rel yang dipasang di atas lori ini. Mungkin. Berada di samping jalur lori isian tebu, emplasemen pabrik gula Rejosari. Oke teman-teman, kita menuju ke lokomotif nomor 6 Arjuno itu. Dan masinis mulai mendekati lokomotif, sepertinya akan dijalankan. Ya, benar, akan dijalankan. Dan ini ada lori dengan 3 pasang roda. Kalau seperti ini, kalau 4 pasang roda seperti yang tadi itu jarang sekali saya melihat lori 4 pasang roda. Oke, apa lori kosongan yang akan ditarik sudah siap atau masih menunggu lagi dari stasiun Gilingan? Tapi sayangnya tender untuk menampung air di lokomotif ini sudah tidak digunakan, Mas ya? Nah,
Udah banyak yang keropos ya, lubang-lubang. Untuk penampungan air lebih kurang. Ini. Nah, sekarang ketahuan saat berhenti teman-teman. Airnya tinggal separuh. Ini damper gasnya. Oh. Ini Tinggal kalau masih ini standar, masih standar. separuh standar Mas ya? Ini nasional. Ya, biasanya temper gas kan ini mempengaruhi karena pipa lampet. Kan pipa lampet kan standarnya ini. Iya, Tapi di jalur ini kita masih aman. Oh, masih aman. Masih aman. Air di sini masih aman. Karena takutnya kalau sampai di bawah, kan karena di bawah air lampet kan yang dibakar akhirnya nggak ada air yang nggak ada airnya. Ya, takutnya meledak gitu. Kok harus dikasih airnya Mas ya? Kalau lampet itu ya? Ya, jadi airnya lampet itu harus di bawah air. Terpaksa kalau kita masih segini masih aman. Iya. Karena ya pembakaran ini kan yang lampetnya dibakar kan di dalamnya lampet. Iya. Pekerjaan kemarin ngongkrok udah hampir 7 tahun, 8 tahun. Loh, yang katanya cerobongnya kesangkut kayu terus copot ini ya? Ini. Kok kesangkut? Ya, sebelum kesangkut itu kan dulu itu udah pensiun kan sebenarnya. Itu dulu udah ngongkrok 8 tahun, 10 tahun lah. Itu saya mengerjanya ini dengan 3 bulan. 3 bulan. Ganti pipa lampet hampir 48. Satu ketel nih ya? Satu ketel. Total ya? Jumlahnya sebenarnya 80, hampir 95. 95. Keseluruhan lampet. Berarti loko uap tiap pabrik gula itu bisa diperbaiki kalau part-partnya masih lengkap Mas ya? Ya. Ibaratnya bisa cuma aja. lampet aja, karena kita terkendala biasanya ya. Kendala karena biaya operasional untuk pembakaran dibandingkan solar itu lebih mahal. Itu dulu itu. Iya. Karena sekarang pabrik itu kan nggak ngebali angkot. Kalau dulu kan masih ngebali. Dipres kotak-kotak itu ya. Sekarang itu pengebalan itu dari pabrik hanya untuk pembelian itu sekitar hampir. Jadi tinggal kemauan manajemennya Mas yang mau pandak memperbaiki loko uap itu ya. Sebenarnya diperbaiki bisa aja sih kalau mau ada kemauannya. Kalau ada kemauan PG untuk konsultasi kerjanya gimana itu sebenarnya bisa saja. Tinggal kemauannya PG untuk gimana mau. Ya alhamdulillah PG Rejosari selama ini masih ada. Iya. Untungnya itu di PG Rejosari meskipun jalurnya tidak ke kebun lagi, tapi loko uapnya masih dimanfaatkan, masih dijaga. Ya kayak yang kemarin nomor 12 yang kayak Guntur. Sayang kalau dikubur, sayang sebenarnya. Iya, saya kok heran Mas ya, kok bisa dikubur tuh? Ya nggak tahu kan. Sebenarnya saya dulu yang di sini, tapi kita nggak tahu perjuangan nggak tahu kan. Itu sayang, sebenarnya kan lampet sama itu masih utuh semua Mas. Terus kayak penggerak torak yang ada di sana itu punya 12. Yang di sampingnya itu nomor itu masih punya 12. Iya. Dulu masih siap sebenarnya, cuma karena setangnya toraknya itu udah nggak ada ya, kita mau gimana lagi? Selama kita bikin nggak nyiapin underdeal nggak ya. Ya, ini masih menunggu lori kosongan dari stasiun Penggilingan. Kalau kosongannya sudah siap, sudah agak banyak, nanti kita tarik. Kalau loko uap dalam posisi habis dipakai terus dimatikan Mas, itu apa harus ketelnya diisi full air atau dikosongin? Sebenarnya kita tinggal lihat situasi Mas. Kita kan lihat setum, tekanan uapnya. Kalau tekanan uapnya tinggi kayak gitu, kita lihat air. Kalau airnya rendah, temper glassnya rendah, kita naikin dulu. Nah, terus kita lihat posisi bahan bakar. Kalau bahan bakarnya penuh, airnya kita rendah, kita isi dulu airnya. Setupnya tinggi. Kalau setupnya tinggi, airnya tinggi, air pembakarannya kita banyak, kita buang. Karena takutnya gini, dalam semasa kita estimasi nunggu, kita nggak standby, takutnya. Kan kita uap kan naik terus. Akhirnya kalau ketel nggak mampu, takutnya kan kita bisa meledak Pak. Bisa meletus
sewaktu-waktu kita nggak tahu kan. Ya. Kita hanya menjaga estimasinya ke depan aja gitu. Sebenarnya gitu aja. Kan kita ya estimasinya kan mesti ini kan barang yang udah tua. Iya. Kalau misalkan ini nanti ini setelah acara ini digantikan Pak ya, mau dipakai berapa bulan lagi, ini apa harus kosong dalam ketel, apa harus diisi airnya Pak dalam boiler ini? Sebenarnya bagusnya itu boiler ini harus airnya habis. Harus habis. Oh gitu. Karena kalau nggak habis, kerak yang ada di dalam ini bisa menimbun di dalam dindingnya lubang pipa. Pipa lampetnya. Nah, itu mengurangi daya bahan bakar pemanasan itu lebih lama. Gitu. Terus kerak yang di dalam di dinding pipa itu akhirnya ada ausnya pipa itu biasanya lebih tipis. Gitu. Iya. Nah, kalau mau dihidupkan Mas, tapi kan untuk menyalakan pompa ini kan harus ada stopnya ya. Kalau posisi ini mati, kita mau narik air kan nggak bisa Mas. Nggak bisa. Berarti airnya masuk dari mana Mas nanti Mas? Terus itu untuk pengisian air waktu pertama kali untuk ikan boiler. Oh iya. Tapi masih fungsi. Berarti kalau posisi dari mati, kalau boilernya kosong, berarti masuk dari sini Mas ya? Dari kayak selama nggak ada corong. perbaikan, fit, boiler fit, kita masukin air dari situ. Selama lokonya masih fit, saat mau jalan lokomotifnya ini ketelnya kosong, maka dimasukkan dari ini Mas ya? Dari lubang yang barangan itu dari situ. Iya. Nah, setelah kita itu kadang kerusakan, air masuk. Kan kalau di sini kan lebih lama kan, kita pompa. Nah, itu kalau ada perbaikan boiler, ada pipa yang lampet yang bocor, kita bisa sini. Pompa lagi, tekanannya berapa? Kan maksimal kan tinggal dari tekanannya dom. Dom. Tekanannya berapa kan gitu. Nanti kalau udah fresh gitu kita lihat. Boiler itu ada pipa yang bocornya. Iya. Itu dari sini. Berarti untuk mengaktifkan pompa untuk menyedot air dari gerbong tender ke ketel ini harus ada stemnya dulu Mas ya? Stem. Kalau ketelnya ini kosong tidak ada air, untuk mengaktifkan loko uap harus diisi air dari sini dulu Mas ya? Kalau posisi ketelnya kosong. Karena untuk yang namanya ini siwar itu kan kinerjanya kan dari tekanan uap. Iya. Satu lubang untuk berselisih dari lubang angin. Iya. Kalau ini gelas juga, ini untuk gas Mas ya, throttle. Oh ini Mas? Ini sebenarnya tuas untuk throttle ini pembukaan uap sama pembukaan katup untuk uap untuk blower. Untuk blower juga, untuk pompa juga Mas ya. Pompa juga. Ini fungsinya di sini satu-satunya. Iya. Ini untuk sinyal. Ini blowernya. Ini blower sama sinyal. Oh, sulingnya ya. Ya. Kalau yang ini untuk pompa ini Mas ya? Ya, pompa air. Kalau mau jalan minimal manometernya menunjukkan angka berapa Mas? Kalau nomor 6 ini 6 sudah bisa jalan. 6 sudah bisa jalan? Ya. Minimal Mas ya? Minimal 6 jalan. Iya. Kalau yang 10 talak itu Mas? Talak itu minimal 9. Oh beda Mas ya? bisa. Tinggal kan turak penggeraknya beda. Iya. Ya, mau menggandengkan kopler antara loko uap dengan lori kosongan dari stasiun Kilingan. Lokomotif uapnya tipis teman-teman. Ini buang air apa ya Mas? Ini isi air Mas. Ngisi air? Ya, ngisi air. Berarti ini air panas atau dingin Mas? Ini air panas. Panasnya ya? Air panas ada dingin enggak? Nah, ini air panas ada dingin dan ya. Uap. Berarti ini lagi nyedot air dari gerbong belakang Mas ya?
Ya, jadi blower atau sprayernya diaktifkan teman-teman agar menyedot asap ke arah depan, ke arah terobong asap, agar asapnya tidak mengganggu ke arah kabin masinis. Jadi tersedot ke arah depan. Ngori harus kita pusing etan keren loh Pak. Lah makane kuwi nek iso aja ganggu piye. Lah iya iki diudurne ae bune. Udure potongan tegak. Lah iya diudur. Dia Pak Wit, dia. Turun. Halo. Dia. Dia. Lah makan ini kuwi kasih tinggal iki. Dia. Yo. Nah, itu stasiun gilingannya teman-teman. Sebentar lagi akan mulai ditarik lori kosongan ini. Semacam ini teman-teman. Ini kopler antar tender yang ditarik lokomotif dengan lori gerobak tebu. Memakai semacam rantai ya. Dan memakai batang besi ini untuk menguncinya. Untuk tender yang ditarik lokomotif, itu enggak. Tinggal dikaitkan aja rantainya. Ya, memasukkan air ke gerbong tender dari sini teman-teman. Nah, sudah mulai jalan. Tidak kuat.
Oke, saya sudahi video hunting di pabrik gula Rejosari kali ini. Lokomotif uap nomor 6 Arjuno di jalur sebelah kiri dan di jalur sebelah kanan lokomotif uap nomor 10 Salak. Terima kasih telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.